Sungai kami punya banyak ikan, tapi penduduk desa tidak pernah memancing di sana. Mereka lebih memilih menempuh 1 jam perjalanan ke waduk paling terpencil, dan sama sekali tidak mau mendekati sungai itu barang selangkah pun. Dulu saya pernah bertanya mengapa, ayah saya sempat terdiam sejenak, lalu dengan ekspresi canggung menjelaskan bahwa ikan di sungai itu tidak mau makan umpan. Bertahun-tahun kemudian, saya baru mengerti, yang dimaksud ayah bukan ikannya yang tidak mau makan umpan, melainkan ada sesuatu di sungai itu yang justru menyukai sesuatu yang lain. Sejak kecil, saya selalu merasa sungai itu aneh. Air sungainya memang tidak jernih, tapi ikannya benar-benar banyak. Saat air surut di musim panas, saya berdiri di tepi sungai pun bisa melihat mereka. Tapi di sepanjang tepi sungai itu, sebatang kail pun tidak terlihat. Paman Nia Oyu sangat hobi memancing. Di rumahnya saja ada belasan joran pancing. Tapi setiap kali dia pergi memancing, Nia Oyu memancing ikan, dia selalu menempuh perjalanan 1 jam. Pergi ke waduk yang jaraknya belasan mil. Saya pun tak tahan dan bertanya alasannya. Katamu, sungai kita yang bagus itu, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Gerakan tangannya yang sedang memotong terhenti sejenak. Berhenti sebentar saja. Kalau bukan karena saya terus memperhatikannya, pasti tidak akan sadar. Kemudian dia lanjut memotong lagi. Sungai itu ya, ikannya tidak makan umpan. Lagi-lagi jawaban yang sama. Dulu saya pernah bertanya pada ayah dan jawabannya juga begitu. Mana ada ikan yang tidak makan umpan? Paling cuma karena suhunya tidak pas, atau cuacanya yang buruk. Saat itu saya benar-benar tidak paham. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, paman lewat di depan rumah saya. Di tangannya ada ikan seberat 3-4 kati. Ikan itu seluruh tubuhnya berwarna merah. Sisiknya memancarkan cahaya yang aneh di bawah lampu. Dia menyerahkan ikan itu kepada kami, lalu berbalik pergi begitu saja. Katanya, airnya sedang surut di sana. Kalau terlambat sedikit saja, ikannya akan membusuk. Paman Niao Yu masih melajang seperti dulu. Ibu di dapur membersihkan ikan sambil bergumam. Seangkatan dengannya, cucunya saja sudah masuk sekolah dasar. Saya belum menikah. Saya teringat penampilannya saat menyerahkan ikan tadi. Orang yang sudah berusia 40 tahunan, kulitnya seharusnya sudah kendur. Tapi tadi saat saya sedekat itu, wajahnya masih mulus seperti usia awal 30-an. Bahkan dia tidak menoleh sedikit pun. Entah bagaimana Paman Li merawat tubuhnya. Saat itu aku berdiri di depan pintu dapur melihat ibuku mengayunkan pisau. Tubuh ikan itu sangat keras. Saat pisau itu masuk ke dalamnya, terdengar suara seperti daging yang tertekan. Darah yang merembes keluar warnanya sangat gelap, hampir hitam. Setelah melihat darah, ibu bukannya berkata apa-apa, malah mengambil kain led untuk mengelapnya. Waktu itu aku tidak memikirkannya lagi. Sekarang kalau diingat lagi, warna darah itu sama persis dengan sesuatu yang pernah kulihat di tempat lain nantinya. Malam itu aku bermimpi. Mimpi berdiri di tepi sungai dekat desa. Air sungainya sangat hijau, dengan ikan mengapung di permukaannya. Satu persatu ikan menunjukkan perut putihnya ke atas, berjajar dari tepi sampai ke kejauhan yang tak terlihat. Aku baru melangkah selangkah, kakiku menginjak sesuatu. Lunak, kenyal, dan terasa hangat. Kulihat ternyata itu ikan mas merah yang besar. Mulutnya bergerak-gerak, membuka dan menutup, terus-menerus, mengeluarkan suara desisan kecil. Gerakannya tidak seperti ikan yang sedang bernapas, tapi lebih seperti orang yang sedang berbicara, berusaha sekuat tenaga untuk bicara. Tiba-tiba mata ikan itu terbuka lebar. Lalu aku terbangun dengan kaget. Kulihat ponsel, ternyata sudah jam 11 siang lebih. Ibuku berdiri di depan pintu ruang tamu, sudah mengenakan jas hujan. Hujan deras turun lagi. Aku pergi untuk membersihkan saluran. Aku pun pergi. Baru saja bicara 2 kalimat itu, air di halaman sudah merendam sol sepatuku. Halamanku posisinya lebih rendah daripada gang. Begitu hujan deras, air seluruh gang semuanya mengalir masuk ke halaman. Tapi di tengah gang ada saluran pembuangan. Letaknya dekat saluran pembuangan lama. Kalau tidak tersumbat, air hujan tidak akan separah ini. Saat aku sampai di sana, air sudah setinggi mata kaki. Aku jongkok, satu tangan memegang payung, tangan satunya meraba-raba ke dalam air. Lalu tiba-tiba kurasa seolah ada sesuatu yang menyentuh punggung tanganku. Lunak, lengket, licin, dan hangat. Seperti daging yang terendam air. Dengan cemas aku menarik tanganku, jantungku berdegup kencang. Saat itu aku terus meyakinkan diriku sendiri. Apa itu kodok? Pasti cuma daging yang terendam air, kan? Tapi saat aku meraba ke bawah lagi, kali ini aku bisa yakin, itu jelas bukan kodok. Karena saat diraba, permukaannya terasa tidak rata.
Meskipun terasa licin dan agak aneh, tapi sangat licin sampai tak bisa digenggam. Saat benda itu menyentuh tanganku, aku merasa sebagian darinya melintas, membawa tekstur kasar yang berbintik, meninggalkan rasa sakit kecil di telapak tanganku. Untungnya, aku akhirnya berhasil meraba saluran pembuangan. Setelah membersihkan lumpur dan sampah yang menyumbat di dalamnya, permukaan air mulai bergerak. Saluran pembuangan mulai mengeluarkan suara pusaran. Bisa terlihat permukaan air perlahan turun. Lalu aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibuku sudah memasak sup jahe. Aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar, dia tidak bicara apa-apa. Tapi tatapan matanya terlihat jelas panik. Dia meraih tanganku dan membolak-baliknya untuk memeriksa. Aku bisa merasakan jari-jarinya yang sedingin es, lebih dingin dari milikku. Sebenarnya benda apa itu? Apa itu kodok? Mana mungkin kodok? Itu memang kodok. Dia memotong pembicaraanku, suaranya tidak keras. Tapi nada bicaranya terasa sedikit gemetar. Dia mengambil botol kaca kecil berwarna hitam dari dalam laci. Membuka tutupnya, di dalamnya ada salep obat. Dia mengambil sedikit dengan alat kayu. Tanpa bertanya, dia mengoleskannya ke telapak tanganku. Lalu dia menggenggam tanganku dengan kedua tangannya, meminta padanya. Setelah selesai menggosok, baru dia bicara. Untuk menyembuhkan kebiasaan cerobohmu ini, aku mencium telapak tanganku. Bau amis yang menyengat bercampur bau jamu, sangat menyengat. Setelah bangun keesokan harinya, aku mendapati ada luka di punggung tangan kananku. Dari pangkal ibu jari, sampai ke buku jari telunjuk. Garis luka yang panjang, tidak dalam tidak dangkal. Tapi yang aneh adalah, sama sekali tidak terasa sakit, dan sudah mulai mengering. Saya tidak ingat apa yang membuat tangan saya tergores. Jadi saya oleskan salep dan tidak memikirkannya lagi. Malam itu saya tidur sangat nyenyak. Seperti kepala saya diisi sesuatu. Di tengah malam saya sempat sadar sekali. Tapi mata saya tidak bisa terbuka. Tubuh saya terasa ditindih sesuatu. Dari ujung kepala sampai kaki terasa berat merata. Seperti tekanan air yang menekan dari segala arah. Saat saya terbangun lagi, ternyata sudah jam 6 sore keesokan harinya. Saya heran kenapa ibu tidak membangunkan saya. Saat saya sampai di ruang tamu, ibu hanya berteriak dari dapur. Sup ikan sudah siap. Menyuruh saya segera makan. Baru saat itulah saya menyadari aroma amis ikan memenuhi meja makan. Tapi itu bukan aroma harum, melainkan aroma amis darah. Supnya berwarna putih susu dan terlihat kental. Tahu dipotong kotak-kotak mengapung di dalam sup. Saya mengaduk sup itu sekali. Anehnya, di seluruh sup itu, sama sekali tidak ada sepotong daging ikan pun. Ibu tidak menjawab, tapi matanya menatap tajam ke arah tangan saya. Tepatnya, menatap luka di selaput jempol tangan kanan saya. Lalu dia tiba-tiba meraih tangan saya. Gerakannya sangat cepat sampai saya tidak sempat bereaksi. Satu tangannya memegang jempol saya. Tangan satunya memegang jari saya yang lain. Ada apa dengan tanganmu? Kemarin sudah ada, kan? Saya ingin menarik tangan saya tapi tidak bisa. Entahlah. Tidak tahu tergores apa. Sudah dikasih sedikit obat. Coba lihat tanganmu itu. Di sekitar luka di tangan saya itu, sepertinya tumbuh sisik-sisik halus. Seperti sisik ikan yang ada di kulit. Saat itu saya pikir saya salah lihat. Jadi saya mengecek mata saya. Saat melihat lagi, ternyata masih ada. Ibu sudah sangat cemas sampai tidak bisa berkata-kata. Dia tidak lagi menjelaskan. Dia menarik saya langsung keluar. Kami berdua bahkan tidak membawa payung. Baru beberapa langkah berjalan, hujan sudah turun. Dia membawaku berlari sambil bilang mau cari Paman Li. Rumah Paman Li tidak jauh. Jalan sampai ujung lalu belok kiri. Rumah ketiga adalah tempatnya. Sampai di depan pintu, ibuku mulai menggedor dengan brutal. Sambil menggedor, dia berteriak, "Paman Li! Paman Li!" Pintu itu tetap tidak terbuka. Baru saat itulah aku menyadari. Setelah suara ibuku keluar di sini. Suara gedoran ibuku. Seolah ada sesuatu yang menakutkan di luar. Akhirnya, ibuku tak sanggup menggedor lagi. Dia merosot turun di sepanjang pintu. Dia duduk di lantai sambil menangis terseduh. Entah sudah berapa lama berlalu. Pintu itu akhirnya terbuka juga. Paman Li berdiri di depan pintu tanpa melihat ibuku. Dia malah berjalan tenang ke arahku. Mengambil tangan kananku dan menariknya ke depan mata. Ada memar. 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 Ibuku buru-buru bangkit dari lantai dan bertanya, "Ada apa? Kenapa bisa begitu?" Dahi Paman Li mengernyit. Di antara alisnya membentuk kerutan. Dia membalikkan telapak tanganku, menekan luka di sela jempolku dengan ibu jarinya.
Tekanannya sangat kuat. Sakit sekali sampai aku tersentak. Apa kau belakangan ini pergi ke tempatku? Aku tidak pernah ke sana. Oh, tunggu. Tapi aku pernah memimpikannya sekali. Dia melepaskan tanganku dan menghela napas. Dia berbalik arah dan berjalan masuk ke dalam. Jalan 2 langkah, dia menoleh menatap ibuku sejenak. Suruh dia masuk. Ibuku mengangguk dengan cemas. Sambil menggendongku, dia melangkah masuk dengan gemetar. Dia berdiri di sana melihatku. Aku masuk ke halaman bersama Paman Li. Paman Li menyuruhku sering-sering main. Di halaman ada dinding bata tanpa plesteran. Tanahnya juga dari bata merah. Ditumbuhi lumut yang tebal. Udara di sana berbau tanaman obat. Tidak terasa begitu kuat, tapi selalu ada. Seperti napas yang dihembuskan rumah ini sendiri. Dia menyuruhku duduk di satu-satunya kamar. Lalu dia berjaga. Dia menanyakan mimpiku. Aku menceritakan tentang ikan besar yang kumimpikan hari itu. Dia terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Lalu berkata, ini agak panjang. Tahannya. Dia mengeluarkan pisau dapur dari belakangnya. Lalu mengarahkannya ke tubuhku. Aku ingin lari tapi bahuku sudah ditekan. Dia menggumamkan rangkaian kata yang tak kupahami. Lalu menebaskan pisaunya. Darah menyembur keluar dari lukanya. Berikutnya adalah teriakan yang menyakitkan. Belakangan ibuku bilang dia mendengar teriakanku dari balik pintu. Dia bilang suara itu mengingatkannya. Seperti sapi sekarat yang pernah kulihat dulu. Dia bilang dia ingin menerobos masuk. Tapi dia menahannya. Dia bilang itu adalah momen paling menyiksa dalam hidupnya. Sakitnya begitu hebat hingga aku mulai muntah. Bukan karena mual. Tapi ada sesuatu yang mendesak keluar dari tenggorokanku. Memaksa keluar sendiri. Aku membuka mulut dan berusaha mengeluarkan sesuatu. Seekor ikan merah jatuh ke lantai. Panjangnya sekitar 3 atau 4 inci. Seluruh tubuhnya bersisik merah dengan kilau perak. Rebus ikan ini. Rebus dengan air saja. Jangan tambahkan apapun. Dia berbalik dan pergi. Punggungnya terlihat bungkuk. Rambutnya seolah memutih cukup banyak. Padahal aku ingat sebelumnya semua hitam. Dia berlalu dan membantuku menutup pintu. Hari itu saat aku kembali ke rumah. Ibuku langsung merebus ikan itu. Air rebusan ikannya berwarna biru muda. Aku memakannya. Bahkan isi perut dan semuanya. Daging ikannya terasa kenyal. Seperti karet. Sama sekali tidak ada rasanya. Malam setelah memakan semangkuk itu, aku demam tinggi. Demam membuatku merasa seperti terendam di air. Selimutku basah kuyup. Bahkan spray pun basah kuyup. Setelah demamnya reda, kulit di tubuhku menjadi licin yang aneh. Aku merapikan pakaian. Membawa selimut dan spray keluar dari kamar. Kebetulan bertemu ayahku yang baru pulang kerja. Apa rumah bocor? Kok ada bau amis ikan? Ya, masak ikan pagi-pagi sekali? Masak ikan apa? Pagi-pagi cuma makan bubur. Lalu dari mana bau amis ikan ini? Menyengat sekali. Ayah mengerutkan hidungnya dan mengendus udara dengan keras. Alisnya berkerut semakin dalam. Setelah dia bilang begitu, aku sendiri pun menciumnya. Memang ada bau amis ikan. Sangat menyengat. Tapi memang ada. Dan itu terpancar dari tubuhku. Jangan banyak tanya. Lebih baik berterima kasih pada Pak Li. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada putramu. Coba lihat kapan ada waktu. Supaya bisa mengundangnya makan. Suara ibuku terdengar teredam dari dapur. Dia sedang memotong sayur. Tapi temponya jauh lebih cepat dari biasanya. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Anehnya, setelah mendengar kalimat itu, ayahku tidak bertanya lagi. Malah terdiam dan kembali ke kamar untuk ganti baju. Saat dia berjalan melewati saya, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia hanya menepuk bahuku. Sangat pelan. Liburan musim panas berlalu begitu saja. Liburan musim panasku terasa sangat biasa. Setiap hari hanya makan, tidur, main game. Dan pergi memancing di waduk desa sebelah bersama Zhang Qiang. Zhang Qiang adalah teman masa kecilku, kami bersekolah di SMA yang sama. Setiap liburan musim panas, kami selalu pergi memancing di waduk. Beberapa hari sebelum masuk sekolah, aku pergi menemui Zhang Qiang. Ingin menanyakan kapan dia akan kembali ke sekolah. Tapi saat aku benar-benar bertemu Zhang Qiang, wajahnya sangat pucat. Kuning kuyu. Matanya penuh dengan urat merah. Seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Waktu itu juga bagi Zhang Qiang. Hanya setelah begadang main game. Terlalu lelah jadi tidak banyak berpikir. Nanti aku benar-benar menyesal. Seandainya saat itu aku bertanya lebih banyak atau melihat lebih teliti. Mungkin apa yang terjadi setelahnya akan berbeda. Kami memulai perjalanan di hari terakhir liburan.
Pagi hari melewati jalan pegunungan. Sore hari bisa sampai ke stasiun keberangkatan setempat. Malam hari naik kereta, bisa sampai sebelum tidur. Hari itu mendung, langit kelabu. Kami bersama Zhang Qiang berpamitan pada orang tua dan mulai berangkat. Awalnya harus melewati jalur pegunungan. Lalu menyusuri sungai besar itu selama 2 jam. Baru bisa sampai ke stasiun besar. Awalnya jalan pegunungan itu tidak ada kejadian apa-apa. Tapi saat kami berdua benar-benar mendekati gerbang desa, tiba-tiba kabut tebal muncul di tepi sungai itu. Aku belum sempat bereaksi. Zhang Qiang sudah masuk ke dalam kabut. Kabutnya sangat tebal, sama sekali tidak bisa melihat jalan di depan. Aku hanya bisa berhenti melangkah. Lalu menyadari satu fakta yang menakutkan. Suara-suara menghilang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Satu-satunya yang bisa didengar adalah aliran air sungai. Tidak, salah. Itu bukan suara air sungai, melainkan seperti sesuatu yang bernapas perlahan di dasar air. Seperti, Zhang Qiang. Aku terus memanggil. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Mencuri lihat ponsel, ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Hanya bisa terus maju menembus kabut. Waktu itulah aku baru menyadari. Tanah di bawah kakiku sudah bukan tanah yang tadi, melainkan terasa lunak saat diinjak. Bahkan terasa agak hangat. Rasanya seperti menginjak kulit makhluk hidup. Aku berjongkok untuk memeriksanya. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam kabut. Dengan kasar menarik tanganku. Sakit. Itu Zhang Qiang. Tapi orangnya sangat aneh. Wajahnya penuh dengan tetesan air. Pakaiannya juga basah. Seperti baru saja memanjat keluar dari sungai. Kenapa kamu basah kuyup? Dia tidak menjawab, hanya menatapku. Sudahlah, genggamannya di tanganku semakin erat. Ikuti aku. Jangan ragu. Jangan bicara. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi instingku mengatakan aku harus mendengarkannya. Jadi aku mengikutinya. Tapi kami berjalan perlahan. Jalan di bawah kaki semakin lembek dan lengket. Aroma amis samar yang awalnya ada di udara mulai menjadi semakin menyengat. Bahkan terasa agak menusuk hidung. Entah mengapa, aku tiba-tiba teringat perkataan di rumah Li Shu hari itu. Sebuah kalimat yang membuatku merinding. Beberapa sungai tidak boleh dilihat. Karena ada sesuatu di dalam sungai itu. Jika kamu melihatnya, dia juga akan melihatmu. Memikirkan itu, aku mempercepat langkahku. Tak disangka, tiba-tiba kakiku terperosok. Seluruh tubuhku terjatuh. Rasanya seperti jatuh ke tumpukan kapas basah yang menjijikan. Seketika itu juga, aku mencium bau amis menyengat yang hampir membuatku sesak napas. Baunya familiar bagiku. Seperti bau salad di rumah, baunya persis sama. Lalu aku merasa ada sesuatu meluncur di bawah telapak tanganku. Gerakannya licin dan cepat. Permukaannya kasar dengan benjolan-benjolan kecil yang padat. Kulit kepalaku mati rasa. Seluruh tubuhku merinding hebat. Benda ini pernah aku rasakan di lubang pembuangan air. Aku ketakutan dan buru-buru berdiri. Aku ingin berteriak memanggil Zhang Qiang. Tapi mulutku terbuka tanpa suara yang keluar. Tiba-tiba terdengar suara aneh di sekelilingku. Seperti suara menangis yang melengking. Aku pernah mendengar suara ini. Ikan merah besar milik Meng Ling. Suara itu persis seperti yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Suara itu semakin dekat dan semakin nyaring. Datang dari segala penjuru. Seperti ombak yang menelanku. Tiba-tiba, suara keras dari Zhang Qiang menyadarkanku. Kesadaranku mulai memudar. Tepat saat aku berpikir aku mungkin akan mati di sini. Tiba-tiba seluruh tubuhku diangkat. Kesadaranku kembali jernih. Mataku terbuka, sepertinya aku sudah agak mendingan. Aku bisa melihat diriku terbaring di tepi pantai. Jaraknya kurang dari setengah meter dari air. Dan orang yang mengangkatku adalah dia. Paman, dia berdiri di sana dengan rambut yang sudah memutih semua. Dia tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyodorkannya ke tanganku. Aku menunduk melihat benda aneh berbentuk kail itu. Pegang, jangan sampai hilang. Kalau hilang, jangan harap kau bisa pergi. Ikuti tepi pantai ini dan terus berjalan. Berjalanlah selangkah demi selangkah. Jangan lebih, jangan kurang. 1 langkah saja. Lalu mendakilah ke atas gunung. Di atas gunung ada sebuah jalan setapak. Bisa tembus ke jalan raya. Setelah sampai di jalan raya, kau akan aman. Ingat, teruslah berjalan menjauh. Apapun yang kau dengar, jangan menoleh ke belakang. Aku bertanya, lalu paman mau kemana? Aku akan mencari Zhang Qiang. Paman berbalik perlahan dan masuk ke dalam rumah. Aku berdiri dan mulai menghitung langkahku. Karena aku terus membatin langkahku. Takut salah hitung. Awalnya aku berjalan sangat pelan.
Tunggu aku, tunggu aku. Itu suara Zhang Qiang. Aku hampir saja menoleh. Tapi kata-kata paman terngiang jelas di kepalaku. Aku menguatkan tekad dan mempercepat langkah. Kenapa kau tidak menungguku? Suara Zhang Qiang terdengar lebih dekat. Aku tidak bisa kembali lagi. Kau juga. Tidak. Ini bukan suara Zhang Qiang. Meskipun mirip, suaranya terasa teredam oleh sesuatu. Seperti gema di bawah air. Samar dan mendengung. Aku segera mempercepat langkahku. Terus berjalan ke depan. 300 langkah. 400 langkah, 600 langkah. Suara di belakangku berhenti saat aku tidak menanggapinya. Hanya ada keheningan yang mencekam. Lalu, jarak di sekitar terasa semakin menekan. Seperti ada sesuatu yang mengembuskan napas di tengkuku. Bulu kuduk di sekujur tubuhku berdiri tegak. Aku berusaha menahan diri agar tidak menoleh. 700 langkah, 800 langkah, 900 langkah. Lalu aku melihat. Banyak bayangan hitam muncul di kabut tebal di depan. Berkerumun, sesak, menumpuk rapat. Gerakan mereka sangat aneh. Bukan seperti cara berjalan orang normal. Melainkan seperti terseret beban berat. Seolah tubuh mereka memikul sesuatu yang sangat berat. Lalu aku semakin dekat dengan mereka. Saat aku bisa melihat wujud mereka dengan jelas. Aku pun menghentikan langkahku. Bukan karena aku yang mau berhenti. Kakiku berhenti bergerak dengan sendirinya. Karena orang-orang yang kulihat itu. Tidak, mereka bukan manusia. Karena mereka tidak punya wajah. Mulut mereka berada di tempat lain. Di leher, di dada, di telapak tangan. Satu persatu memperlihatkan struktur menyerupai daging terbuka. Suara gumaman yang tidak jelas keluar dari mulut-mulut itu. Mereka berjalan melewati sisiku menuju ke arah sungai. Seolah-olah aku sama sekali tidak ada di sana. Saat aku baru saja menghela napas lega. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di antara monster-monster itu, aku mengenali pakaian seseorang. Jaket merah besar. Saku kiri dengan sulaman bunga yang sudah pudar. Sangat khas dan unik. Itu baju nenekku. Padahal dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Saat itulah aku baru menyadari. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian yang sangat jadul. Hanya sedikit yang memakai model tahun belakangan ini. Entah sudah berapa lama aku berjalan. Sampai tiba-tiba ada rasa nyeri menusuk di dadaku. Aku pun berbalik seketika dan menerobos bayangan orang-orang itu. Akhirnya melihat jalan setapak. Aku menemukan jalur kecil itu dan mendaki gunung. Sampai saat mendaki hingga ke lereng gunung. Aku tidak tahan untuk menoleh ke bawah gunung. Dan menyadari kabut itu akhirnya menghilang. Permukaan air juga mulai terlihat. Bayangan tanpa wajah tadi. Semuanya menghilang. Hanya Li Shu yang berdiri diam di tepi. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap ke arahku. Jaraknya terlalu jauh, aku tak bisa melihat ekspresinya. Tapi kulihat dia mengangkat tangannya dan melambai padaku. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju sungai. Air sungai menenggelamkan pergelangan kakinya. Lalu melewati betisnya. Dia tidak berhenti. Selangkah demi selangkah dia terus berjalan. Aku ingin mencegahnya. Tapi aku tidak punya cara sama sekali. Aku hanya bisa melihatnya pasrah. Sampai seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam arus sungai itu. Aku berdiri di lereng bukit sambil gemetar hebat. Setelah lama terdiam, aku berbalik. Menyusuri jalan setapak itu kembali ke atas. Setelah berjalan sekitar setengah jam, aku sampai di jalan raya. Aku duduk di pinggir jalan cukup lama. Hari sudah gelap saat sebuah truk lewat. Sopirnya pria gemuk berumur 40-an. Dia melihatku sekilas tanpa banyak bertanya. Dan membukakan pintu mobil. Aku naik dan duduk di kursi penumpang. Di dalam mobil tercium bau rokok dan oli. Menusuk hidung, tapi aku merasa tenang. Mobil itu berjalan lebih dari sejam sampai ke kota. Aku asal masuk ke sebuah warnet. Aku segera menelepon ibuku. Dan menceritakan segalanya kepada ayah. Yang mengejutkanku adalah, ibu di ujung telepon terdengar sangat tenang. Seolah dia sudah menduga semua ini akan terjadi. Dia terus-menerus berpesan padaku. Agar ingat untuk menjaga baik-baik barang yang ada di dalam tas warnet itu. Aku bolak-balik tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan Li Shu yang berjalan ke sungai. Kenapa dia harus pergi ke sungai? Apakah dia pergi mencari Zhang Qiang? Atau mencari hal lain? Tiba-tiba aku teringat ucapan Li Shu. Kalau hilang, kau jangan harap bisa pergi. Mengapa benda ini begitu penting? Bahkan Li dan Zhong harus berebut untuk mendapatkannya. Setelah dia mati cukup lama, pun tidak terlihat ada keanehan apapun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Kuo naik bus kembali ke kota utama. Setelah itu, segalanya kembali normal. Hanya satu hal yang terasa janggal. Bekas luka di punggung tangan kanan Kuo. Meskipun sudah mengering,
Warnanya justru makin gelap. Kuo menyentuh bekas luka itu, tidak sakit. Tapi ada perasaan aneh. Perasaan yang sulit digambarkan. Rasanya seperti ada sesuatu di dalamnya. Saat sekolah, aku sempat beberapa kali menanyakan kabar Paman Li dan Sang Qiang. Ibu hanya bilang masih dicari. Kemudian, saat musim dingin mendekati liburan sekolah, aku menerima telepon dari ibu. Dia bilang di telepon, rumah Paman Li akan dibongkar. Desa sedang melakukan perencanaan tata ruang. Dia memintaku pulang untuk merapikan barang-barang di rumah Paman Li. Bukankah Paman Li? Bukankah dia belum ditemukan? Seberang telepon terdiam cukup lama. Nanti kalau kamu pulang, kamu akan tahu. Aku naik bus selama 4 jam. Lalu berjalan kaki 5 jam menyusuri jalan pegunungan untuk sampai ke desa. Desa masih seperti yang dulu. Sunyi dan sepi. Seolah penduduk desa sudah sangat sedikit. Sesampainya di rumah, ibu ada di dapur. Ayah duduk di ruang tengah menonton televisi. Kapan rumah Paman Li dibongkar? Besok. Ibu menjulurkan kepala dari dapur. Di desa ini, Paman Li lah yang paling dekat denganmu. Kamu pergi rapikan barang-barangnya hari ini. Barang yang berguna dibawa pulang. Yang tidak berguna buang saja. Aku pun pergi ke rumah Paman Li. Pintu terkunci rapat. Di dalam, suasananya sama seperti saat aku datang terakhir kali. Udara di dalam ruangan masih menyimpan bau yang sama. Campuran aroma tanaman obat dan bau amis. Namun sudah jauh berkurang. Seolah akan segera lenyap. Aku berjalan masuk ke kamar Paman Li. Dan menemukan di atas meja yang rusak itu tergeletak selembar kertas yang tertutup debu. Isinya sangat terencana. Berantakan dan kacau. Itu adalah diri Paman Li. Tapi dirinya sangat tersembunyi. Kau pikir ikan yang kau makan itu sebenarnya adalah ikan yang memakan dirimu. Hal yang masuk akal itu bukan seekor, tapi sekawanan. Mereka di bawah air, di dalam lumpur, di sela-sela bebatuan sungai. Mereka tidak makan ikan, mereka makan manusia. Setelah selesai, mereka berubah menjadi sesuatu yang lain. Di bawah garis ini ada pola yang digambar tipis dengan pensil. Gambarnya sangat samar, hampir tidak terlihat. Aku mengintip dan melihat sosok manusia. Itu adalah seekor ikan. Seekor ikan besar membuka mulutnya. Di dalamnya ada ikan kecil. Di mulut ikan kecil ada ikan yang lebih kecil lagi, berlapis-lapis seperti boneka Rusia. Di bagian paling dalam mulut ikan terkecil itu ada seorang manusia. Dan sepertinya itu adalah dirinya sendiri. Karena bekas luka di wajah orang itu sama persis dengan bekas luka di wajah Paman Li. Aku mengambil catatan itu dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu aku berkeliling lagi di kamar Paman Li. Melihat apa lagi yang layak untuk dibawa. Sesaat kemudian hanya ada beberapa potong pakaian. Di samping tempat tidur ada sebuah senter. Ada sebilah pisau dapur. Di lemari ada beberapa mangkuk dan piring. Saat aku membuka rak paling bawah lemari, aku terpaku. Di dalamnya ada sebuah mangkuk porselen. Berisi separuh air. Di dalam air itu terendam sesuatu. Seekor ikan. Warna merah. Panjangnya sekitar 3 atau 4 inci, seluruh tubuhnya merah. Sisiknya memancarkan cahaya berminyak dalam cahaya yang remang-remang. Tapi bukankah ikan itu sudah kubunuh? Aku berjongkok dan menatap ikan di dalam mangkuk. Dia mengapung di air tanpa bergerak. Seolah sudah mati. Saat berjongkok, aku ingin menyentuhnya. Saat tanganku baru saja menyentuh permukaan air, ikan itu tiba-tiba bergerak. Mereka membuka mulutnya terbuka sangat lebar, tidak wajar. Di dalam mulutnya penuh dengan gigi. Bukan gigi ikan, tapi gigi manusia. Berbaris rapi. Ada yang putih, ada yang kuning. Aku bergegas mundur. Aku terjatuh duduk di lantai. Lalu ikan itu menutup mulutnya. Membalikkan badannya. Memperlihatkan perutnya yang putih. Rasa dingin yang menusuk tulang benar-benar menyerangku. Karena bentuk bekas lukanya sama persis dengan bekas luka di wajah Paman Li. Aku merangkak bangun dari lantai dan berbalik lari keluar dari rumah Paman Li. Aku tidak tahu apa yang sedang kupikirkan. Saya hanya takut, saya ingin lari. Saya tak melihat siapa di depan saya dan langsung menabraknya. Ternyata Wang Ze. Dia sedang membawa ember plastik. Di dalamnya ada air. Wang Ze. Aku mau tanya sesuatu. Paman Li. Kemana sebenarnya Paman Li pergi? Dia menatapku dengan tatapan menghindar. Setelah berpikir lama. Dia bukannya mati. Sudah mati. Kapan? Tidak lama setelah bawahanmu kembali. Kenapa tidak memberitahumu? Tidak lama setelah kembali. Lalu siapa Paman Li yang kutemui di rumah? Suara Wang Ze mulai gemetar. Bagaimana dia mati? Wang Ze menatapku. Dia tidak berkata apa-apa.
Dia menunduk dan pergi membawa ember plastik itu. Jalan beberapa langkah, dia berhenti tanpa menoleh. Dengan suara sangat pelan dia berkata. Dia tenggelam di sungai dekat pintu masuk desa. Malam itu aku berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit. Memikirkan kembali seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Seperti Paman Li yang sudah tenggelam sebelum aku pergi. Tapi aku menemuinya di rumah. Dia memberiku anjing Jade. Dia menyuruhku berjalan 1000 langkah. Dia menyelamatkan nyawaku. Tapi dia sudah tenggelam. Jadi apa yang masuk ke sungai hari itu? Aku membalikan badan dan membenamkan wajahku ke bantal. Anjing Jade di dalam bantal di bawah kepala. Menusuk pelipisku. Aku mengambilnya dan mengangkatnya ke depan mata. Cahaya bulan masuk dari jendela dan menyinari anjing Jade itu. Tiba-tiba aku menyadari ada 3 karakter kecil di anjing Jade itu. Aku menyipitkan mata. Mengejarnya satu persatu. Sepertinya milikmu. Juga milikmu, juga. Siapa yang juga? Juga apa? Ternyata karakter besar di buku catatan kecilku. Kau pikir yang kau telan itu sebenarnya adalah memakan wajah. Saat itu, sebuah pertanyaan aneh muncul di benakku. Sejak momen menelan ikan itu. Apakah aku benar-benar masih diriku? Aku menunduk menatap bekas luka di tangan kananku. Aku terus menatapnya cukup lama. Aku benar-benar merasa ada sesuatu di bawah bekas luka itu yang selalu ada di sana. Sejak aku meraba sesuatu yang licin itu sore tadi. Sesuatu itu terus bergerak di dalam pembuluh darah dan tulangku. Tiba-tiba, cahaya kuning di luar jendela meredup. Sepertinya ada sesuatu yang melintas di luar jendela. Sesuatu itu sangat besar. Saat ia lewat, aku mencium bau itu lagi. Bau amis ikan yang menyengat. Lalu aku mendengar suara air. Seperti ada sesuatu yang sedang merayap ke sini. Tubuhnya menempel di permukaan tanah. Sisiknya bergesekan dengan kerikil, mengeluarkan suara desis yang halus. Suara itu datang dari arah rumah tetangga. Ia terus merayap maju ke depan. Saat melewati depan rumahku, ia berhenti sejenak. Lalu lanjut bergerak maju. Menuju ke arah sungai. Aku duduk di atas tempat tidur. Menggenggam kail ikan itu. Telapak tanganku penuh dengan keringat. Pada momen itu aku menyadari satu hal. Sesuatu di sungai itu. Bukan karena tidak mau memakan kail. Tapi kailnya yang terlalu kecil. Mengenai apa sebenarnya yang ada di sungai itu. Aku akan segera mengetahuinya. Karena malam itu. Di sela ibu jari tangan kananku. Bekas lukanya mulai berdenyut. Sekali. Sekali lagi. Seolah sedang menghitung sesuatu. Seolah sedang mengawasi.